Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrudin. Saya dari UPPJJ Palangkaraya. Saya di sini akan mengerjakan tugas 1 dengan mata kuliah basis data. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Contoh kasusnya seperti ini. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar 1 mata kuliah. Oke, langsung saja kita membuat ERDP-nya. ERD. Oke, kita tahap yang pertama yaitu kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entry yang terkait. Jadi tadi entry-nya itu ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Oke, ada 3. Jadi entry-nya ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama itu ada mahasiswa, yang kedua ada mata kuliah, kemudian terakhir ada dosen. Nah, di sini kita sudah menentukan atau menetapkan entry dalam kasus di atas. Oke, lanjut. Langkah yang kedua, kita menentukan atribut key-nya. Jadi atribut key-nya kan tadi di soal tidak dijelaskan. Namun jika di kasus tidak dijelaskan, maka kita dapat menentukan secara intuisi atau dinalar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mahasiswa ini kan buat aja atributnya ada begini. Atribut itu ada NIM, terus kedua habis ini ada nama mahasiswanya, nama siswa. Oke, yang mahasiswa sudah. Kemudian di mata kuliah itu apa yang tadi atribut key-nya atau ya atributnya itu ada kode mata kuliah, saya singkat kode matkul. Kemudian ada lagi nama matkul. Oke, kemudian di dosen itu atributnya ada ini nomor induk dosen, dan ada
nama dosen. Oke, kita sudah selesai menentukan atributnya. Setelah itu jangan lupa untuk membuat garis dari atribut ke entry. Jadi dari atribut ini ke entry ini itu menggunakan simbol unspecified. Unspecified itu yang ini. Oke, langsung saja ini kita buat ini. Dan ini sini. Oke, ini kan sudah selesai membuat garisnya. Langkah yang ketiga, kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entry yang ada beserta kunci tamu atau forgiven key. Kita buat di Excel aja. Oke, di situ kan ada entry. Entry-nya itu ada, tadi ada 3 mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kemudian di sini juga mahasiswa, mata kuliah, dosen. Kita buat tabelnya dulu. Nah, oke. Nah, ini namanya tabel matriks relasi. Tabel matriks relasi yaitu atau hubungannya. Kemudian mahasiswa hubungannya itu dengan mata kuliah yaitu meregistrasi. Kemudian mata kuliah itu hubungannya sama mahasiswa. Jadi mata kuliah itu diregistrasi. Nah, dosen dengan mata kuliah itu mengajar. Kemudian dosen dengan mata kuliah dengan dosen itu diajarkan. Oke. Kita sudah menentukan ininya apa? Hubungan himpunan relasi. Oke, kan kita sudah dapat nih di tabel address. Kemudian setelah ini menentukan ini sudah, kita langkah yang keempat itu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Jadi kita kembali ke aplikasi. Jadi kita menentukan hubungannya, relationship-nya. Oke, kita menggunakan ini kotak ini relationship. Kita taruh di sini. Jadi mahasiswa dengan mata kuliah, mahasiswa dengan mata kuliah tadi di sini. Mahasiswa dengan mata kuliah itu meregistrasi. Meregistrasi. Oke, kemudian mata kuliah dengan dosen. Mata kuliah ini dengan dosen berarti diajarkan. Terus hubungannya
relationship-nya itu diajarkan atau mengajar namanya, diajarkan. Oke, kita sudah menentukan ya. Kemudian kita hubungkan juga menggunakan garis algoritma. Oke, sini. Oke, ini sudah kita langkah 4. Nah, langkah 4 tadi kita kan sudah menentukan ininya apa, derajat relasinya itu untuk mendeteksi derajat kardinalitas itu gini. Banyak mahasiswa itu banyak meregistrasi mata kuliah. Oke, kemudian dosen ini di kasus tadi kan dosen mengajar minimal 1 mata kuliah, sehingga dari ringkasan kasus tadi terbentuklah derajat kardinalitas sebagai berikut, yaitu mahasiswa dengan mata kuliah adalah many to maksudnya banyak sama banyak. Kemudian dosen dengan mata kuliah adalah 1 ke banyak. Jadi garisnya kita pakai ini. Kita ganti dulu menggunakan yang mana tadi? Ini menggunakan garis yang ini 1 banding banyak. Jadi mahasiswa ini meregistrasi mata kuliah di sini. Oke. Kemudian nah ini kebalikannya. Jadi ini di sini. Ini dulu. Ini. Oke. Kemudian mata kuliah ini yang diajarkan dosen itu banyak. Oke. Oke, jadi cara membacanya, mahasiswa dengan mata kuliah ini dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Berarti mahasiswa ini banyak meregistrasi mata kuliah. Mata kuliah itu minimal 1 mata kuliah. Satu mahasiswa minimal 1 mata kuliah yang diregistrasi. Kemudian di dosen dengan mata kuliah dapat dibaca 1. Dosen mengajar banyak mata kuliah, namun 1 mata kuliah hanya diajar oleh 1 dosen. Oke, lanjut langkah yang kelima, kita melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Untuk tahapan terakhir atau tahapan kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut detektif non-key. Jika relasi dari setiap entry memiliki banyak nilai banyak ke banyak mn, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entry dan atribut adalah primary key dari setiap entry yang terhubung. Oke, berarti ini kita buat atribut lagi. Kita
select dulu, kita lebarkan. Oke, jadi registrasi mata kuliah ini masih ada entry lagi, yaitu mahasiswa ini kan salah registrasi mata kuliah. Oke, meregistrasi ini kita bisa pecahkan lagi. Ini kita select dulu, kita ke sini. Terus ini kan masih sama registrasi. Kemudian satu lagi kita menggunakan relationship-nya, itu bisa mata kuliah ini diregistrasi. Ya, dari registrasi mata kuliah ini kita bisa ada atributnya lagi. Atributnya itu di mata kuliah itu kan ada NIM mahasiswa ini, kemudian kode mata kuliahnya. Ini lagi kode matkul. Jadi ini banyak saya ini banyak di sini banyak mahasiswa registrasi, kemudian sini. Oke. Ini yang saya select ini itu meregistrasi menjadi identitas yang diikuti oleh atribut primary key setiap entry yang terhubung, sehingga relationship diagram. Maksud saya ini ini hasil akhir dari studi kasus yang tadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah atau kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.